Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa namanya? Oh ya, Delta Anima. Gue lupa terus aja. Oke, kali ini kita akan membaca komik yang judulnya Misteri Tiga Jiwa Chapter 1. Mari kita geser. Senin pagi seperti biasanya, Maya bersiap ke sekolah, mengecek semua buku dan alat tulis, atribut sekolah, dan terakhir memastikan rambutnya sudah tersisir rapi. Jangan hiraukan ya guys, karena ini dekat jalan, jadi banyak motor lewat. Oke, mengecek semua buku dan alat tulis, atribut sekolah, dan terakhir memastikan rambutnya sudah tersisir rapi. Setelah yakin semuanya sudah beres, barulah dia berpamitan. Maya berangkat dulu. Hati-hati di jalan, ingat jangan gambar waktu guru menjelaskan ya. Ih Maya gak pernah gitu deh. Iya, mama percaya kok sama anak kesayangan mama. Oh ya pulang sekolah nanti Maya mau menjenguk kakek di rumah sakit dulu ya. Iya, kau kalau butuh jemputan dari sana telepon ayah saja. Oke siap. Sudah yuk, nanti kamu terlambat. Sayang, jangan lupa bawa payungnya. Iya dah. Lalu si Maya bertemu apa itu ya? Ternyata kayak ada hantu ya guys ya. Maya menahan napas melihat siapa yang menyambutnya di depan pintu. Kakek itu berjalan mendekat. Lalu tanpa tanda-tanda dia mencengkram sebelah lengan Maya dengan segenap tenaga yang dia punya. Namun Maya tidak bisa bergerak, seakan dia terpaku di tempat. Krep. Oh my lord. Pikiran Maya belum bisa mencerna kejadian itu sepenuhnya. Karena itu dia tak bereaksi apa-apa. Terutama karena pria paruh baya itu adalah kakeknya sendiri yang seharusnya masih di rumah sakit seusai operasi jantung. Nak Maya, maafkan kakek nak. Kakek, akan ada yang terjadi padamu nak, sesuatu yang buruk. Tunggu dulu kakek, Maya tidak paham apa yang akan terjadi. Maafkan kakek, kamu jadi harus menanggung semua kesalahan kakek. Seakan mengucapkan itu telah menghabiskan semua tenaganya. Cengkraman kakek itu mengendur sementara tubuhnya mulai limbung karena pijakan yang goyah. Maya hanya bisa menatap saat tubuh kakeknya merosot sampai akhirnya mencapai tanah. Entah beberapa detik berlalu setelah itu, Maya hanya sadar saat ibunya tengah menjerit memanggil-manggil kakeknya. Maya tak begitu ingat apa yang terjadi dalam suasana panik itu. Dia melihat sekilas ayahnya yang terburu-buru masuk rumah. Tetangga membantu ibunya menyusun kursi-kursi untuk tamu. Lalu saudara dan teman-teman kakeknya menyusul kemudian. Sampai akhirnya ruang tamu jadi penuh manusia. Dari tempat duduknya di pojok ruangan, Maya tak begitu mendengar apa yang dibincangkan para tamu. Tapi yang dia pahami, semua bermimik sedih. Tak butuh waktu lama sebelum isakan terdengar di setiap sudut ruangan. Ayah Maya berdiri di depan jasad yang terbujuk kaku, memandang ke mata tiap-tiap tamu. Beliau sosok yang berwibawa, serius dan disiplin. Tiga hal yang dipandang sebagai teladan sebagai alasan menghormati beliau. Maya tak lagi mendengar isi eulogi yang disampaikan ayahnya. Pikirannya dipenuhi kenangan akan kakeknya. Saat Maya kecil menangis sendirian dan kakeknya seorang mengajaknya bicara sampai dia lupa kesedihannya. Saat Maya remaja menang lomba menggambar dan kakeknya membelikannya satu cat air. Saat Maya diganggu di sekelompok anak nakal, kakeknya juga yang mengusir mereka semua. Air mata Maya jatuh setetes-tetes sampai akhirnya menjadi isakan yang tak bisa dibendung. Kenyataan bahwa dia tidak akan bisa membentuk kenangan baru dengan kakeknya, bahwa dia tak bisa lagi mendengar suara dan melihat sosok kakeknya semakin tak bisa ditampik. Itu cucu almarhum mas, kasihan dia pasti terpukul sekali.
Sendiri di depan pusara, Maya berdiri, tatapannya terarah lurus pada makam yang baru ditimbun itu. Benaknya masih sulit percaya di bawah sana jenazah kakeknya terkubur. Pikirannya terbawa menuju kejadian pagi tadi. Apa maksud kata kakek tadi? Sesuatu yang buruk. Maya, ayo kita pulang. Panggilan itu membuyarkan lamunan Maya. Gadis itu berbalik mendapat mama dan ayahnya berdiri mengapit seorang nenek. Wajahnya yang mirip kakek memberitahu Maya bahwa mereka setidaknya punya hubungan darah. Maya, ini Bisarmi, adik kakek. Kamu belum pernah bertemu karena Bisarmi tinggal di luar kota. Bisarmi, mari istirahat di rumah dulu. Bibi pasti capek berangkat pagi-pagi tadi kan? Iya, makasih nak. Kebetulan juga jemputan Bibi baru datang waktu malam. Tanpa menunggu waktu lama, setelah tawaran itu diterima, ayah Maya sudah mengendarai mobil menuju rumah, meninggalkan pemakaman yang sudah ditinggalkan pelayat. Ruang tamu masih seperti sebelum ditinggalkan keluarga Maya tadi, kosong selain kursi tamu yang berjajar di satu sisi ruangan. Namun karena kekosongan itu, Maya dapat melihat sebuah kotak di atas lantai. Kotak itu tak terlalu besar. Ukurannya hanya sejengkal tangan dengan tinggi ibu jari. Yang membuatnya mencolok adalah kain batik yang melapis semua sisinya. Penasaran dengan isinya, Maya membuka tutup kotak itu. Ini kumpulan foto. Dari beberapa lembar gambar yang diambil Maya, gadis itu menyimpulkan kalau kotak itu berisi foto-foto kakeknya dari semasa muda sampai telah berkeluarga. Maya menoleh ke ruang sebelah tempat ayah dan ibunya berada. Ternyata mereka sedang mengobrol dengan nenek. Karena tak ingin mengganggu, Maya permisi untuk ke kamar. Sesampainya di kamar, Maya duduk di depan meja belajar. Dia membuka kotak dan mengambil beberapa lembar foto. Gadis itu memandangi tiap-tiap foto, mencoba menerka kejadian saat kamera menangkap gambar itu. Tok tok tok. Krek. Permisi Maya, nenek boleh masuk? Oh nenek, ayo nek, duduk di sini. Maya ini sopan ya, kakek pasti senang punya cucu seperti Maya. Ah nenek, nggak begitu kok. Maya menelaah tiap-tiap foto lagi, ditemani Nek Sarmi yang menjelaskan cerita di balik tiap foto. Sekali terdengar tawa Maya, beberapa cerita Nenek Sarmi berhasil mengubah citra kakeknya yang keras menjadi sosok yang bisa berlaku konyol, sewajarnya pemuda normal. Cerita Nek Sarmi terhenti tiba-tiba saat mereka sampai ke foto kakek dengan dua temannya. Maya yang bingung mengalihkan pandangan dari nenek ke foto. Foto itu tak berbeda dengan foto lainnya. Kakek Maya dengan seorang laki-laki dan perempuan berusia sepantaran berpose di depan kamera. Satu-satunya hal janggal adalah kedua orang itu tak ditemukan foto-foto sebelumnya. Tidak ditemukan di foto-foto sebelumnya anjir. Oke, lanjut. Maya, foto itu. Ya nek, fotonya kenapa? Tidak apa-apa, lupakan saja Maya. Sepertinya neneknya menyembunyikan sesuatu ya. Meski tak mengerti, Maya memutuskan untuk tak bertanya. Lagi pula, dia cukup paham kalau Nek Sarmi tak ingin membahasnya. Dia menyimpan foto itu kembali dan mengambil yang lain. Sebab wanita paruh baya itu melanjutkan bercerita seperti sebelum-sebelumnya. Maya memutuskan mengikuti nenek itu atau berpura-pura tak terjadi apa-apa. Obrolan panjang Maya dan Nek Sarmi membuat mereka tak menyadari hari sudah gelap. Mereka baru mengetahui itu ketika mereka dipanggil untuk makan malam. Mereka mendapati ayam dan kentang goreng serta kangkung terasi dan atas meja. Seperti refleks senyum Maya merekah, mamanya memasak menu andalannya malam itu. Wah enak nih mah, aku boleh tambah lauknya? Boleh, makan saja yang banyak biar kamu semangat lagi. Syukurlah kamu sudah ceria lagi. Tadi kamu dan Bisarmi ngobrol banyak ya. Bicarakan apa saja? Kami mengobrol masa lalu kakek waktu masih muda. Iya, ayah tahu tidak kalau kakek menang pertandingan pencak silat tuh. Kedua orang tua Maya bertukar pandangan lalu tersenyum. Mereka bertanya lebih lanjut tentang masa muda kakek, membuka perbincangan ramai malam itu. Mereka masih seru bertukar cerita ketika bel berdering cukup keras untuk mengagetkan seisi ruangan. Yang berinisiatif bergerak menuju pintu adalah ayah Maya.
Sementara yang lain menunggu dengan cemas di kursi mereka. Maya melihat ayahnya membuka tirai di samping daun pintu. Bertatapan langsung dengan siapapun itu di balik pintu. Ya, Anda mencari siapa? Oh iya benar, Bisarmi, jemputan Bibi sudah datang. Seperti baru teringat jemputannya, Sarmi terkupu-kupu menuju teras, disusul Maya dan mamanya yang membawakan tas tangan Nek Sarmi ke mobilnya. Setelah mobil Nek Sarmi hilang dari pandangan, barulah mereka memasuki rumah. Maya menghembus napas panjang setelah pintu dikunci. Maya, istirahatlah, kamu pasti letih setelah seharian ini. Banget capeknya ya, selamat malam Maya. Setelah mengucap salam, Maya memeluk mamanya, mencium pipi kedua orang tuanya, lalu melangkah ke kamar. Anak kidung rumeksa ing wengi. Keheningan tengah malam di sisi lantunan lirih membuat Mama Maya terbangun. Dia menoleh ke samping dan melihat suaminya masih tertidur pulas. Maaf guys. Mama Maya melihat jarum jam menuju pukul 2. Siapa itu yang nyanyi jam segini? Teguh Hayu luputa ing loro. Mengikuti tuntunan sinden, Mama Maya berjalan keluar kamar. Luputo dilahi kabeh dim setan datang purun, tercium bau bunga melati. Paneluhan tan anawani, suara lentunan makin dekat. Miwa penggawe ala. Langkah kaki Mama Maya terhenti di depan pintu kamar. Maya, lagu itu terhenti. Kamar itu kosong, aroma bunga melati tercium semakin kuat. Maya, kamu di mana? Astaga, naga sambar bedek. Saya kaget. Itu ibunya. Wah, ternyata di belakangnya ada kuntilanak. Oke. Udah habis. Jangan serius ya. Besok kita akan melanjutkan di next episode kedua. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, jika kalian ingin membacanya sendiri, gak bisa ya. Oke, kalau begitu jangan lupa like dan subscribe ya. See you, dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.